Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kun Fadila Nur Indah Wahda. Saya akan mempresentasikan materi tentang landasan psikologis dan kognitif pembelajaran. Di sini ada psikologi tingkah laku atau behaviorisme. Teori belajar koneksionisme. Sekitar tahun 1913, Tondik, Slavin 1994, Eliot, dan kawan-kawan pada tahun 2000 mengemukakan bahwa cara belajar pada hewan dan manusia pada dasarnya berlangsung menurut prinsip-prinsip yang sama. Belajar dapat terjadi kalau ada stimulus. Dalam teori belajar koneksionisme dikemukakan hukum-hukum sebagai berikut. Terdapat 4 hukum. Yang pertama ada hukum kesiapan atau law of readiness. Yang kedua ada hukum latihan atau law of exercise. Yang ketiga ada hukum akibat atau law of effect. Yang keempat ada transfer latihan. Selanjutnya, teori belajar klasikan conditioning. Pada akhir tahun 1800-an sampai awal 1900-an, Pavlov dan teman-temannya melakukan eksperimen terhadap anjing. Melalui anjing percobaannya, Pavlov ingin membuktikan bahwa tanpa makan pun, yaitu dengan hanya bunyi bel dapat keluar air liur. Hal ini bisa terjadi jika makanan yang menyebabkan timbulnya air liur itu disajikan berkali-kali bersama-sama dengan bunyi bel yang tidak bisa mengeluarkan air liur. Pavlov menamakan bunyi bel yang dapat mengeluarkan air liur itu sebagai rangsangan terkondisi. Akhirnya, Pavlov menyimpulkan bahwa belajar atau pembentukan perilaku perlu dibantu dengan kondisi tertentu. Yang selanjutnya ada teori belajar operant conditioning. Skinner dalam Slavin pada tahun 1994, seperti halnya Tondik, memusatkan pada hubungan antara tingkah laku dan konsekuensinya. Misalnya, jika tingkah laku seseorang diikuti oleh konsekuensi yang menyenangkan, maka orang itu akan mengulangi tingkah laku itu sesering mungkin. Menurut Sanjaya pada tahun 2006 mengemukakan pendapat Skinner bahwa untuk membentuk tingkah laku tertentu perlu diurutkan atau dipecah menjadi bagian atau komponen tingkah laku yang spesifik. Selanjutnya, setiap tingkah laku yang dilakukan dengan baik diberi penguatan, supaya tingkah laku itu terus diulang agar termotivasi untuk mencapai tingkah laku yang diharapkan. Selanjutnya, ada teori belajar sosial atau social learning theory. Menurut Slavin, 1994 mengemukakan bahwa teori belajar sosial merupakan cabang dari teori belajar tingkah laku, dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori belajar sosial ini umumnya menerima sebagian besar prinsip-prinsip teori belajar tingkah laku. Namun, teori ini lebih memusatkan pada pengaruh signal atau cues pada tingkah laku dan pada proses mental internal, menekankan pengaruh pikiran pada tindakan dan pengaruh tindakan terhadap pikiran. Bandura dalam Slavin pada tahun 1994 mengkritik Skinner karena Skinner mengabaikan modeling, yaitu peniruan tingkah laku orang lain yang pengalaman vicarious, yaitu belajar dari kegagalan atau sukses orang lain secara tidak langsung. Selanjutnya ada psikologi kognitif. Di sini ilmu jiwa kognitif adalah suatu orientasi teoritis yang sifatnya eklektik menurut Egan dan Kauchak pada tahun 1997. Mereka menyatakan bahwa tidak ada satu teori belajar kognitif, tetapi lebih merupakan satu klaster atau tandem ataupun kumpulan teori-teori kognitif. Konsep dasar belajar menurut psikologi kognitif. Eliot dan kawan-kawan pada tahun 2000 mengemukakan konsep dasar tentang belajar menurut teori kognitif yang meliputi skema atau biasa disebut skemata, ada pendekatan utama belajar dengan orientasi, ada psikologi kognitif, ada instruktivisme.
Selanjutnya, ada model pemrosesan informasi. Menurut Maurice Slavin pada tahun 1994 menyatakan bahwa alur pemrosesan informasi dari luar sehingga kita mengingatnya adalah: pertama, masuk melalui indera, lalu sampai ke sensor register dan ditransfer dari sensori register ke ingatan jangka pendek, kemudian diproses lagi untuk diteruskan ke ingatan jangka panjang. Terbagi menjadi ada sensori register, ingatan jangka pendek, ingatan jangka panjang atau long term memory, ada ingat atau lupa, dan selanjutnya ada otak dan pikiran, terbagi menjadi 3. Yang pertama, hubungan antara otak dan pikiran. Yang kedua ada literalisasi. Yang ketiga ada pencocokan pola atau pattern matching. Selanjutnya ada Hart mengemukakan kemampuan pencocokan pola dari atau sebagai berikut. Otak secara alami adalah pencocok pola atau walaupun pada baik. Pencocok pola memanfaatkan unsur-unsur spesifik dan hubungan dan dibantu oleh penggunaan isyarat yang efektif. Isyarat negatif memberi peranan penting karena isyarat negatif itu secara cepat menyodorkan otak bahwa ada kesalahan. Otak menggunakan isyarat dalam satu cara bersifat kemungkinan. Ya, mungkin itulah tadi pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.